Halo mates, di bab statistika kali ini kita akan mempelajari tentang cara mencari kuartil dalam data kelompok. Dalam mencari kuartil dalam data kelompok, kita harus mengetahui dan memahami rumus-rumus berikut. Rumus ini kita gunakan untuk menentukan letak Q1, Q2, dan Q3 dalam data kelompok. Dan ini adalah rumus utama yang akan kita gunakan untuk menentukan hasil dari Q1, Q2, dan Q3. Supaya lebih paham, ayo kita kerjakan soal. Soal pertama, dari tabel ini kita akan mencari kuartil kedua dari data kelompok. Mari kita bahas. Pertama, kita jumlahkan seluruh data, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensi, dan kita dapat nilai N 50. Kedua, kita cari kelas Q2-nya. Dalam 50 data ini, Q2-nya ada di data keberapa ya? Maka kita gunakan rumus letak QI, yaitu 2 dibagi 4 dikali 50, hasilnya 25, berarti kuartil 2 adalah data ke-25. Data ke-25 ini berada di kelas berapa ya? Coba kita hitung frekuensinya. Di kelas pertama ada 5, di kelas kedua 5 ditambah 7 sama dengan 12, kelas selanjutnya ditambah 10 sama dengan 22, kemudian ditambah 11 sama dengan 33. Berarti data ke-25 ada di kelas 67 sampai 75. Kita dapat tepi bawahnya yaitu 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5. F kumulatif sebelumnya kita dapat 22, F kelas kuartil sama dengan 11, panjang kelasnya sama dengan 9. Lalu kita masuk ke rumus. Kuartil kedua sama dengan 66,5 ditambah 9 dikali 2 dibagi 4 dikali 50 dikurang 22 per 11. Nah, kita hitung nilai Q2-nya sama dengan 68,9. Soal selanjutnya, mencari kuartil tengah atau Q2 dari data pada tabel adalah, kita masih menggunakan rumus yang sama ya. Pertama, kita jumlahkan seluruh frekuensinya, kita dapat N sama dengan 40. Lalu kita cari kelas Q2-nya, yaitu Q2 sama dengan 2 dibagi 4 dikali 40 sama dengan 20. Berarti Q2 berada di data ke-20. Setelah itu kita cari data ke-20 berada di kelas mana, dengan menjumlahkan frekuensi. Di kelas pertama 3, selanjutnya di kelas kedua 3 ditambah 7 sama dengan 10, lalu 10 ditambah 11 sama dengan 21. 53 sampai 55. Lalu kita cari tepi bawahnya sama dengan 53 dikurang 0,5, kita dapat hasilnya 52,5. Lalu F kumulatif sebelumnya sama dengan 10, F kelas kuartilnya sama dengan 11, panjang kelasnya sama dengan 3. Lalu kita masuk ke rumus. Kuartil kedua sama dengan 52,5 ditambah 3 dikali 2 dibagi 4 dikali 40 dikurang 10 per 11. Kita hitung, lalu kita dapat hasil dari kuartil kedua sama dengan 55,2. Soal selanjutnya, dari tabel ini kita akan mencari kuartil ketiga dari data kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, kita jumlahkan seluruh data yaitu dengan cara menambahkan seluruh frekuensi. Dan kita dapat nilai N 113. Kedua, kita cari kelas Q3-nya di dalam 113 data ini. Q3-nya ada di data keberapa ya? Maka kita gunakan rumus letak QI, yaitu 3 bagi 4 kali 113 sama dengan 84,75. Berarti kuartil ketiga adalah data ke-113. Data ke-113 ini berada di kelas berapa ya? Yuk coba kita hitung frekuensinya. Di kelas pertama
Ada 30 ditambah 22 sama dengan 52, dan kelas selanjutnya ditambah 45 sama dengan 97. Berarti data ke 84,75 ada di kelas 33 sampai 36. Kita dapat tebi bawahnya, yaitu 33 kurang 0,5 sama dengan 32,5. F kumulatif sebelumnya kita dapat adalah 52. F kelas kuartil sama dengan 45 dan panjang kelasnya sama dengan 4. Lalu kita masuk ke rumusnya. Kuartil ketiga sama dengan 32,5 ditambah 4 dikali 3 dibagi 4 dikali 113 dikurang 52 per 45. Nah, kita hitung nilai Q3-nya sama dengan 35,4. Contoh soal data kelompok berat badan siswa kelas 10. Dari data tersebut kita bisa mengetahui frekuensinya atau nilainya adalah 35. Setelah itu kita masukkan ke rumus menjadi Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 35 sama dengan 8,75. Sama dengan 8,75. Sebelum itu kita harus mengetahui cara mencari FK atau frekuensi kumulatif. Kita bisa mencarinya dengan cara mencari frekuensi kumulatif dengan cara kita ambil data pertama dari frekuensi, yaitu 5. Setelah itu ditambah dengan frekuensi menjadi frekuensi 7. Nah, FK-nya itu menjadi 12. Nah, FK yang 12 ini ditambah dengan frekuensi 10 menjadi 22, dan begitu seterusnya. Nah, tadi kan kita udah dapat N-nya itu 35. Terus kita bagi 4 jadi 8,75. 8,75 ini cocoknya masuk ke FK yang mana? Kalau ke FK kalau 5 kan masih kurang, berarti di frekuensi kumulatif yang 12. Setelah itu langsung kita masukkan ke rumus intinya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK dibagi FQ dikali P. Q1 sama dengan 15,5 ditambah 1/4 kali 35 dikurang 5/7 dikali 6. Kalau TB itu kita dapat dari 16 dikurang 0,5. Jadi 15,5. Terus F-nya kita dapat dari frekuensi, dan P-nya itu kita dapat dari angka sebelum frekuensi kumulatif, berarti 5. Setelah itu kita lanjut lagi, Q1 sama dengan 15,5 ditambah 8,75 dikurang 5/7 dikali 6. Q1 sama dengan 15,5 ditambah 22,5/7. Q1-nya sama dengan 15,5 ditambah 3,21. Q1 jadi 18,71. Nah, sekarang kita akan lanjut mengerjakan latihan dari data berat buah apel. Dari data tersebut, kita bisa mencari Q1-nya dengan tinggal memasukkan ke rumus. Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 19 sama dengan 4,75. FK itu frekuensi kumulatif. Cara mendapatkan hasil FK bisa dengan cara kita ambil data pertama dari frekuensi, yaitu 5. FK itu frekuensi kumulatif. Cara mendapatkan FK itu bisa dengan cara kita ambil data pertama dari frekuensi, yaitu 3. Setelah itu ditambah dengan frekuensi 2, frekuensi kumulatif selanjutnya menjadi 5. Nah, 5 itu ditambah 5 menjadi 10, dan begitu seterusnya. Nah, tadi kan kita udah dapat N-nya, itu 35 dan dari perjumlahan frekuensi. Terus kita bagi 35-nya, kita bagi dengan 4, jadi 8,75. 8,75 ini cocok masuk ke frekuensi kumulatif yang mana? Kalau 3 kan masih kurang dari 4,75 tuh. Berarti kita masukkan ke frekuensi kumulatif yang kelima. Sekarang langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per
FQ dikali P sama dengan 54,5 ditambah 1/4 19 dikurang 3 per 2 10 sama dengan 54,5 ditambah 4,75 dikurang 3 per 2 dikali 10 sama dengan 54,5 ditambah 17,5 per 2 sama dengan 54,5 ditambah 8,75 hasilnya 63,25. Kalau TB itu kita dapat dari 55 dikurang 0,5 menjadi 54,5. Terus kalau FQ-nya kita dapat dari frekuensi. Dan P-nya itu kita dapat dari angka sebelum frekuensi kumulatif yang berarti 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.